Ada nabi yang seolah memasuki mesin waktu. Kok bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada Hudzaifah, dahulu Nabi Sulaiman ketika wafat meninggalkan Baitul Maqdis yang megah. Baitul Maqdis dibangun dengan mutiara, emas, dan yakut. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat untuk menaklukkan para setan. Dan pada saat itu, setan-setan diminta untuk menyelam lautan untuk mencari mutiara dan yakut, menggali tanah untuk mencari emas, dan apapun yang diperlukan Nabi Sulaiman pada saat itu. Sepeninggal Nabi Sulaiman, Bani Israel kembali durhaka. Mereka membunuh Nabi Zakaria. Bahkan mereka juga membunuh 70.000 orang yang membela Nabi Zakaria. Nggak cuma itu, mereka bahkan mengepung dan menaklukkan Baitul Maqdis. Mereka membawa 70.000 peti untuk mencuri perhiasan yang ada di Baitul Maqdis dan dibawa ke Babilonia. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang tengah duduk menatap hancurnya sekitar Baitul Maqdis yang dulunya megah. Karena kepanasan, akhirnya dia singgah bersama keledainya dan berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini?" Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa laki-laki tersebut ialah Nabi Uzair. Untuk menjawab rasa penasarannya tersebut, kemudian Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Uzair. Kemudian Nabi Uzair pun tertidur selama 100 tahun lamanya. Dalam masa itu, Raja Hamdan membawa 300.000 tukang bangunan untuk membangun kembali Baitul Maqdis dan memakmurkan seluruh negeri. Dan kemudian dibangunlah masjid di atasnya. Berselang 100 tahun dari kematian Nabi Uzair, kemudian Allah membangkitkan Nabi Uzair. Nah, dari sanalah Nabi Uzair akhirnya tersadar bahwa Allah lah yang mengatur kematian dan kehidupan di dunia ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Seusai Nabi Uzair bangkit, kemudian ia menyadari bahwa keledai yang ditungganginya telah wafat menjadi tulang belulang dan menyatu dengan tanah. Tapi kemudian Allah mengutus malaikat untuk menghidupkannya kembali. Setelah keledainya dibangkitkan, kemudian Nabi Uzair pun menungganginya dan kembali ke desanya. Di sana, ia tidak mengenali satupun orang. Pun sebaliknya, nggak ada satupun orang yang mengenali Nabi Uzair. Akhirnya dia kembali ke rumah dan bertemu dengan anak-anaknya. Namun, anak-anaknya pun nggak ada yang percaya bahwa Nabi Uzair adalah ayahnya, karena terlihat sangat muda. Pada zaman itu, tidak ada yang lebih memahami tentang Taurat kecuali Nabi Uzair. Kemudian anak-anaknya pun berkata, di kalangan Bani Israel, nggak ada yang lebih paham tentang Taurat dibandingkan dengan Nabi Uzair. Karena Taurat telah hilang setelah dibakar, maka kami pun nggak punya kitab lagi. Maka jika kau benar Uzair, maka bacakanlah Taurat kepada kami. Kemudian Nabi Uzair pun membacakan Taurat dengan hafalannya. Ibnu Abbas berkata, pada saat itu Uzair duduk di majelis Bani Israel dalam keadaan sangat muda, karena Allah mencabut ruhnya saat ia berusia 30 tahun dan menghidupkannya kembali saat berusia 30 tahun pula. Sementara anak-anaknya sudah berusia 120 tahun dan cucu-cucunya juga sudah sangat tua. Jadi Nabi Uzair adalah keajaiban bagi orang-orang di masa itu. Nah, begitulah kisah tentang Nabi yang seolah memasuki mesin waktu. Jazakumullah khairan yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like serta subscribe ya. See you!